Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya makin lama makin heran melihat politik Indonesia modern kita. Banyak orang pintar sebenarnya, tapi tampaknya kepandaian, kekayaan, wawasan mereka itu tidak dipakai oleh pemerintah ya. Misalnya saya tadi baru lihat Said Didu yang bilang kereta cepat itu menurut analisis dia itu 40 tahun tetap rugi ya, mungkin sampai 50 tahun, dan tetap didominasi oleh Cina. Kok bisa bikin proyek rugi? Dijawab sama Said Didu, karena Pak Jokowi bikin proyek itu apa yang dia inginkan saja dan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat nih. Jadi pokoknya asal dia mau bikin itu. Dan tampaknya itu semacam proyek yang ada jebakannya gitu ya. Sama dengan IKN. IKN itu di challenge oleh banyak orang ya. Oleh Rizal Ramli, oleh Said Didu, oleh Rocky Gerung, oleh ya macam-macam. Dan itu pasti proyek yang diwariskan oleh Pak Jokowi itu proyek yang gagal itu, IKN. Dan kemudian mewariskan demokrasi yang decline, yang meluruh. Sampai Said Didu kita lihat ada Rizal Ramli yang analisisnya itu tajam, mengkritik kebijakan politik pemerintah, policy pemerintah Pak Jokowi itu banyak yang ngawur ya. Kita lihat ada Syahganda, Dr. Syahganda, banyak orang-orang pintar, Rocky Gerung, Amin Rais, ya kan, Din Samsudin, bisa melihat persoalan-persoalan yang tidak dilihat oleh pemerintah, dan persoalan yang dilihat itu muaranya satu ya. Mereka mempersoalkan ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur, oleh kebijakan politik di rejim ini. Dan saya juga memperhatikan pikiran-pikiran yang out of the box atau berpikirnya without the box dari Usman Mardiku, Presiden Sontoloyo. Itu banyak pikiran orang-orang pintar kok nggak dipakai ya pemerintahnya. Sementara pemerintah, orang-orangnya itu, baik menteri dan pejabat-pejabat publiknya itu cirinya di era sekarang itu banyak yang masuk penjara karena uang banyak korupsi ya. Terus kalau yang nggak korupsi, pejabat-pejabatnya itu hidupnya mewah, kekayaannya bisa banyak ya, di tengah kemiskinan bangsanya itu. Ini ada kontradiksi ya. Di Indonesia kita sekarang ada proyek-proyek besar, tapi kemiskinannya juga besar ya. Subsidi dicabut, listrik naik, BBM naik, harga naik, ya kan? Ya kata tamu saya kemarin, ya memang sih kemarin BBM itu sempat turun, tapi beberapa hari itu naik lagi. Yang diberitakan diturunkan, setelah dinaikkan diprotes, diturunkan sebentar, terus naik lagi diam-diam ya. Listrik juga begitu, naik bertahap ya, nggak ada pengumuman. Terus orang-orang yang sangat kritis banyak yang masuk penjara ya. Ini Indonesia sebenarnya kalau berduduk bareng untuk ngurus dan menyikapi pikiran-pikiran kritis, mungkin pemerintah lebih cepat ya bisa mensejahterakan rakyat ya. Tapi tampaknya orang-orang yang kritis tuh banyak yang masuk penjara ya. Mereka minta
sejak awal itu ganti presiden, ya. Tapi ada yang lebih jauh, bukan ganti presiden, ganti rejim, ya. Ganti rejim berbahaya. Sementara tambang-tambang itu, kata Said Didu, itu Cina ada di tambang-tambang di Indonesia. Jadi dia menguasai banyak hal Cina itu. Dan memang dibuka kan karpet merah untuk usaha Cina untuk Tiongkok itu di Indonesia oleh rejim ini, ya. Itu mencemaskan kalangan purnawirawan TNI yang dicemas sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara polisi juga begitu. Sekarang saling membuka, ya, borok masing-masing para jenderal itu gara-gara kasus Sambo yang dikaitkan dengan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, ya. Polisi membunuh polisi di rumah dinas polisi, yang nyidik polisi. Jenderal Hendra dipecat sudah, Sambo dipecat, terus pembunuhan KM 50 yang mengusik rasa keadilan. Jadi ini negeri ada masalah, ya. Tapi masalahnya ketika diingatkan, dituntut untuk berbuat adil, pemerintah membalasnya dengan mengkerangkeng, ya. Membuli, mengkerangkeng, dan menghabisi lawan-lawan politiknya itu dengan pengadilan dengan alasan pencemaran nama baik dan lain-lain. Yang penting akhirnya masuk penjara, ya. Ada Anton Permana, ada Ruslan Buton, ada Jumhur Hidayat, ada Habib Rizik, siapa maksud saya, ada Habib Bahar, ada Gus Nur, ya. Yang terakhir ada Bambang Tri. Belum ustadz-ustadz yang Alfian Tanjung, Ustadz Maher dan lain-lain itu. Jadi banyak, ya, ya, pemikir-pemikir terbaik bangsa ini yang mereka bicara lewat YouTube dan kemudian berakhir di penjara. Seharusnya mereka kalau bisa diambil atau bisa didudukkan menjadi partner dalam membangun, itu mungkin jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik, tidak rakyat tidak kehilangan peluang untuk menjadi sejahtera. Sekarang hampir 10 tahun pemerintahan rejim ini bukanlah masa emas dalam sejarah politik Indonesia modern, tapi satu masa pemerintahan 2 periode yang dicirikan oleh hutang yang gila-gilaan, cirinya hutang yang besar, kemudian dominasi tenaga kerja asing, ya, hutang yang besar, korupsi yang gila-gilaan. Skalanya itu sudah luar biasa. Terus banyak pejabat-pejabat yang tidak jujur, hidup mewah dan hedonistik, sementara dari kaum civil society suara-suara kebenaran, keadilan, kejujuran itu dibungkam, ya, dengan cara dikriminalisasi, dicarikan pasal-pasal atau undang-undang kesehatan atau pasal ITE dan lain-lain. Kita sayangkan, ya, banyak orang-orang pandai, tetapi juga bukan hanya pandai, tapi banyak juga terjadi pengkhianat intelektual, ya, baik di lingkungan istana maupun di luar istana, demi kepentingan untuk mencari denting dolar dan denting dinar, ya. Orientasi hedonistik yang kuat, ya, itu mengalahkan orientasi kesederhanaan hidup dari pejabat-pejabat publik kita. Ya, moga-moga di masa depan tidak hanya ganti presiden, tetapi ganti rejim, ya, dan ganti suasana dan harapan baru menyongsong Indonesia yang lebih adil, lebih jujur, dan tidak penuh dengan udara kebohongan, sebagaimana kebohongan itu merata hampir di ujung lidah para pejabat-pejabat publik kita.
Kebohongan adalah sebuah keniscayaan jika ingin bertahan dalam rezim yang sekarang. Moga-moga rezim ini segera berganti dan kita hidup dengan kejujuran, kesederhanaan hidup, kebenaran dan keadilan. Semoga ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parong YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.